Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan masak bolu kukus kentang gula merah. Nah, untuk bahan-bahannya saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama 200 gram kentang. Kentang ini bisa dikukus atau juga bisa direbus. Oke, kentangnya akan saya rebus dulu sembari mempersiapkan bahan selanjutnya. Berikutnya untuk bahan yang kedua, di sini saya menggunakan 200 gram gula merah atau gula Jawa yang sudah diiris kecil. 100 ml santan kental, saya menggunakan santan instan. 4 lembar daun pandan, daun pandannya bisa diikat atau disimpulkan atau bisa juga diiris kecil-kecil. 1/4 sendok teh vanili bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Nah, semua bahannya ini nanti akan kita campurkan lalu kita masak ya. Selanjutnya untuk bahan yang ketiga atau bahan biangnya, 40 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan yang kunci biru. Lalu 50 ml air matang atau air minum yang suhu ruang, jadi tidak dingin kulkas atau juga tidak hangat. Setengah sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh ragi instan. Dan yang terakhir bahan keempatnya, 200 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan merek kunci biru. Jika teman-teman susah menemukan merek kunci biru, protein rendah itu juga ada yang merek Lencana Merah, Hana Emas, ataupun Gatot Kaca. Lalu, 1 butir telur ayam, jadi nanti telur ayamnya ini akan saya kocok agak sedikit mengembang. Sekarang kita cek dulu kentangnya. Ini kentangnya sudah matang, sekarang tinggal kita kupas kulitnya. Setelah kentangnya selesai dikupas atau dibuang kulitnya, didinginkan dulu, lalu lanjut untuk masak air gula merahnya. Campurkan dalam wajan santan kental, vanili bubuk, garam, gula merah, dan juga daun pandannya. Setelah semua bahannya dimasukkan, baru kita nyalakan kompor gasnya, kemudian kita akan masak sampai gula merahnya larut, sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Gula merahnya sudah larut atau sudah mencair, sekarang kita matikan saja kompor gasnya. Selanjutnya, saring air gula merah yang sudah dimasak tadi. Setelah selesai, kita biarkan air gula merah ini sampai benar-benar dingin. Untuk tahap berikutnya, kita akan campurkan bahan biangnya. Campurkan tepung terigu, ragi, dan juga gula pasirnya. Aduk hingga rata. Kemudian baru tuang airnya secara perlahan sambil diaduk sampai semua bahannya tercampur merata. Setelah selesai, tutup wadahnya dengan menggunakan plastik atau juga kain serbet, kemudian diamkan selama setengah jam hingga mengembang. Sambil menunggu bahan biangnya mengembang, kentangnya ini sudah dingin dan akan saya haluskan bersamaan dengan air gula merahnya dengan menggunakan blender. Saya menghaluskan kentangnya dengan menggunakan blender agar tekstur kentangnya lebih halus. Jika tidak punya blender, kentangnya bisa dihaluskan dengan menggunakan sendok makan atau sendok garpu. Oke, sekarang saya akan blender kentang dan juga air gula merahnya hingga benar-benar halus. Setelah selesai dihaluskan, pindahkan ke dalam wadah. Kentangnya sudah benar-benar halus, sekarang kita campurkan dengan bahan berikutnya. Kocok telur ayamnya dengan menggunakan whisker hingga agak sedikit mengembang. Setelah selesai, baru kita campurkan dengan bahan yang di blender tadi. Tuang telurnya secara bertahap sambil dikocok sampai tercampur merata. Setelah selesai, kita sisihkan dulu sebentar. Sekarang kita cek bahan biangnya yang sudah didiamkan selama setengah jam. Bahan biangnya sudah mengembang dan bergelembung, artinya raginya aktif. Kalau seandainya bahan biangnya tidak bergelembung atau mengembang, sebaiknya diganti saja ya, karena akan berpengaruh pada adonannya. Berikutnya, sekarang kita akan masukkan bahan biangnya ke dalam adonannya. Kemudian kita aduk atau kocok sampai rata.
Sesudah bahan biangnya tercampur, sekarang kita akan tambahkan tepung terigunya secara bertahap. Kemudian diaduk atau dikocok hingga tercampur merata. Lakukan sampai tepung terigunya habis dan adonannya tercampur merata ya. Hasil adonannya ini berat dan juga kental. Untuk mengaduknya, whiskernya bisa diganti dengan menggunakan spatula. Aduknya sebentar saja ya, jangan terlalu overmix. Adonannya sudah selesai. Tutup wadahnya dengan menggunakan plastik wrapping atau juga kain serbet, kemudian diamkan selama 2 jam hingga mengembang. 15 menit sebelum adonannya selesai didiamkan, panaskan air kukusannya. Untuk air kukusannya jangan terlalu banyak ya. Kemudian tutup panci kukusannya dengan kain serbet. Lalu siapkan cetakan bolu kukus berlubang. Saya menggunakan cetakan bolu kukus diameter 6x2,5 yang sudah dilapisi dengan paper cup. Nah, ini adonannya sudah saya diamkan selama 2 jam. Ini sudah benar-benar mengembang. Sekarang kita buka plastik wrappingnya. Kemudian aduk pelan adonannya untuk mengeluarkan gelembung udaranya. Selanjutnya saya akan tuang adonannya dengan menggunakan sendok. Karena adonannya ini kental dan berat, jadi saya menggunakan 1 sendok teh dan juga 1 sendok makan. Ini dibutuhkan kesabaran ya. Oh ya, untuk adonannya bisa diisi 3/4 penuh atau juga bisa diisi sampai penuh, disesuaikan dengan selera teman-teman saja. Panci kukusan saya tidak terlalu besar, jadi saya akan buat 6 cup dulu ya. Kemudian nanti selanjutnya bisa diisi kembali. Kalau teman-teman tidak punya cetakan bolu kukus kecil seperti ini, bisa diganti dengan cetakan bolu biasa atau cetakan agar-agar yang tahan panas. Setelah adonannya selesai dituang, sekarang kita akan kukus adonannya. Air kukusannya sudah mendidih dan uapnya banyak. Untuk kain serbet ini fungsinya agar uap air panasnya tidak menetes pada adonannya sehingga adonannya nanti bisa mengembang. Sekarang kita masukkan adonannya satu persatu dan diberi jarak ya. Untuk air kukusannya juga tidak boleh terlalu banyak agar tidak muncrat pada adonannya. Setelah selesai, tutup rapat panci kukusannya. Kemudian kita akan kukus adonannya ini selama 15 menit dengan api yang paling besar. Dan selama pengukusan tidak boleh dibuka ya. Ini sudah 15 menit, saya akan buka tutup pancinya. Apakah saya akan kena kutukan bolu kukus? 1, 2, 3. Twing! Ini dia nih, bolu kukus kentang gula merahnya. Sekarang saya akan ambil satu persatu. Ini ambilnya perlahan ya, karena ini agak panas. Ya, untuk tahap yang kedua, nanti panci kukusannya ditutup lagi ya. Setelah uapnya banyak, baru kita masukkan adonan selanjutnya. Begitu sampai seterusnya ya. Kemudian kukus lagi adonannya selama 15 menit dengan cara yang sama. Lakukan sampai semua adonannya selesai. Oke, semua adonan bolu kukusnya sudah selesai dikukus. Tada, ini dia nih bolu kukus kentang gula merahnya. Hasilnya saya dapat 16 cup karena sebagian tadi saya isinya 3/4 penuh, sebagiannya lagi penuh. Kalau teman-teman isinya 3/4 penuh, bisa hasilnya 20-22 cup. Sekarang kita coba ya. Nah, ini dia nih bolu kukus kentangnya. Sekarang kita lihat dulu bagian dalamnya. Ini sangat lembut sekali. Hanya dari kentang bisa jadi camilan yang nikmat ya. Ini cocoknya sebagai teman ngopi di siang atau sore hari. Oh ya, kalau tidak habis,
Bolunya bisa disimpan di dalam kulkas kemudian dihangatkan kembali dan rasanya masih tetap enak. Selamat mencoba ya!